Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan tantangan dan jawaban bagian ke-13. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Selama seminggu berada di Jakarta, setiap hari Sohbi menyuruh Ali Murtado mengetik surat-surat untuk Imam Kartosuwiryo dan semua panglima wilayah DITII melaporkan keadaan komandemen daerah kota besar Jakarta Raya yang olehnya dinilai sangat baik dalam mengembangkan misionnya. Sohbi mengirim surat pula kepada Agus Abdullah bahwa setelah ada restu dari Kartosuwiryo, ia akan melanjutkan tugasnya sebagai duta keliling ke luar negeri. Namun sebelum berangkat, lebih dahulu ia akan memenuhi undangan dari Haji Engkara, pemimpin DI yang bergerak di daerah Bogor dan Sukabumi, yang telah menyampaikan undangan kepadanya melalui kurir khusus bernama Nyonya Kulsum. Sementara itu, Gesus dipanggil menghadap kepada Seksi 1 KM KBDR Letu Susman. Letu Susman memperlihatkan surat dari Divisi Siliwangi yang berisi perintah agar Sohbi ditangkap dan dibawa ke Bandung. Gesus mengusulkan agar Sohbi tidak ditangkap di Jakarta, melainkan di daerah Bogor pada saat dia akan mengadakan pertemuan dengan Haji Engkara. Sebab kalau ditangkap di Jakarta, pasti pihak sana akan curiga kepada Gesus. Sekembali dari Seksi 1, Gesus berpikir keras mencari kambing imam untuk dijadikan korban. Sebuah gagasan sederhana kemudian muncul di kepalanya, maka segera ia pergi ke rumah salah seorang anggota serikat buruh yang berhaluan kiri dengan tujuan untuk ngobjek. Anggota serikat buruh itu sebenarnya adalah informan Gesus sendiri yang sengaja diselundupkan untuk memonitor kegiatan-kegiatan golongan kiri. Kepadanya, Gesus mengatakan bahwa ia membutuhkan sejumlah barang dan meminta supaya diusahakan secepat mungkin. Pada malam hari itu juga ia akan menyuruh pembantunya untuk mengambil barang itu sambil membawa uangnya. Anggota serikat buruh itu menyanggupi memenuhi permintaan itu. Dari rumah anggota serikat buruh itu, Gesus pergi ke rumah kawannya, anggota TNI, dan bicara-bicara sebentar. Kawannya itu mengerti maksud Gesus dan menyatakan kesediaannya untuk membantu. Petang harinya, Gesus menyuruh Ali Murtado pergi ke rumah anggota TNI yang tadi telah dihubunginya dan meminta agar Ali Murtado ditemani oleh AM Firdaus dengan alasan agar AM Firdaus juga bisa belajar mengobjek. Para anggota DITII yang berada di Jakarta memang biasa mengobjek atau menyatut macam-macam barang sebagai usaha swasembada untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ali Murtado mengerti maksud Gesus itu, maka segera ia mengajak AM Firdaus pergi ke rumah anggota TNI yang telah dihubungi oleh Gesus. Dari anggota TNI tersebut, Ali Murtado mendapat surat untuk anggota serikat buruh. Maka keduanya segera berangkat ke rumah anggota serikat buruh tersebut. Di situ mereka mendapat penjelasan bahwa barang yang dibutuhkan belum tersedia dan baru bisa diambil pada malam hari itu. Ali Murtado dan AM Firdaus diminta untuk datang lagi pada malam itu. Ali Murtado dan AM Firdaus segera kembali kepada Gesus. Malamnya, dengan alasan ada tugas lain, Ali Murtado menyuruh AM Firdaus pergi sendiri ke rumah anggota TNI dan ke rumah anggota serikat buruh yang pada petang hari itu telah dikunjunginya, dengan membawa pesan susulan dari Gesus bahwa jumlah barang yang dibutuhkan itu ternyata lebih banyak daripada yang telah dipesan dan agar diusahakan tambahannya. Jika malam itu belum bisa dipenuhi, diharapkan supaya disiapkan malam besoknya.
Sementara AM Firdaus pergi, Ali Murtado memerintahkan kepada seorang anggota DI asli untuk membetutinya dari jauh. Anggota DI itu malam harinya melaporkan bahwa ia melihat AM Firdaus bertamu ke rumah anggota TNI dan ke rumah PKI. 2 malam berturut-turut AM Firdaus pergi ke rumah anggota TNI dan ke rumah anggota Serikat Buruh untuk mengambil barang-barang pesanan Gesus tanpa mengetahui bahwa ia telah dibuntuti. Sekarang Gesus merasa rencananya telah mantap. Ia melaporkan kepada Letu Susman bahwa Sohbi akan segera berangkat untuk memenuhi undangan Haji Engkara setelah Sobirin kembali dari pedalaman. Sebab hanya Sobirin yang tahu persis sampai Haji Engkara. Tempo hari setelah menerima undangan dari Haji Engkara yang dibawa oleh Nyai Kulsum, Sohbi menulis surat balasan yang menyatakan bahwa ia dapat memenuhi undangan itu dalam waktu yang singkat. Kepada Sobirin ditugaskan untuk membawa surat balasan tersebut sekalian membawa surat lain ke beberapa alamat di pedalaman. Sekarang Sobirin telah berada kembali di Jakarta dengan membawa surat untuk berbagai batalion DI-TII dan untuk Sohbi sendiri. Setelah menerima surat itu, Sohbi mengatakan kepada Gesus bahwa ia akan berangkat ke Bogor bersama Sobirin 2 hari kemudian untuk memenuhi undangan Haji Engkara. "Bapak tidak memerlukan pengawal?" tanya Gesus. "Tidak," jawab Sohbi. "Ibu akan ikut?" Gesus bertanya lagi. "Tidak, ibu tinggal dulu di Jakarta." Rencana keberangkatan Sohbi segera dilaporkan oleh Gesus kepada Kepala Seksi KMKBDR dan kepada Komandan GS. Gesus mengusulkan agar penyergapan dilakukan lewat Bogor setelah kendaraan yang ditumpangi oleh Sohbi tiba di jalan persimpangan ke Cimande. Sohbi akan bertolak dari Jakarta pagi hari dan akan mempergunakan bus umum jurusan Sukabumi yang akan bertolak dari terminal bus Bungur. Saudara Among, anggota Seksi 1 Jatinegara yang telah diangkat menjadi Kepala Kepolisian DI untuk wilayah Jakarta, akan ikut dalam bus tersebut dengan menyamar dan duduk di belakang. Letu Susman, Kepala Seksi 1 KMKBDR, segera menghubungi Seksi 1 Divisi Siliwangi. Divisi Siliwangi kemudian menugaskan kepada Letu Asikin untuk melakukan penyergapan. Sementara menanti perkembangan lebih lanjut, Gesus merasa sedikit tegang. Ia khawatir jangan-jangan Sohbi menunda keberangkatannya atau membatalkannya sama sekali. Kalau sampai terjadi demikian, tentu penangkapan terpaksa dilakukan di Jakarta dan tentu akan kurang baik akibatnya bagi mision Gesus sendiri. Tapi untung Sohbi ternyata tidak merubah rencananya. Dengan ditemani oleh Sobirin pada hari yang ditentukan sesuai dengan rencana, ia naik bus dari terminal Bungur. Among secara menyamar ikut pula naik dan duduk di belakang. Penyergapan dilakukan oleh Letu Asikin tepat ketika bus tiba di persimpangan jalan ke Cimande. Bus dihadang dan disetop oleh orang-orang yang berpakaian preman. Sohbi dan Sobirin dapat ditangkap dengan mudah lalu diangkut ke markas Divisi Siliwangi. Among sendiri meneruskan perjalanan, kemudian turun di Pasar Muneng. Dari situ Among kembali dengan menumpang oplet dan berhenti di tempat penangkapan tadi. Ia menanyakan kepada pemilik warung yang ada di situ, apakah tadi ada orang yang ditahan di situ? Pemilik warung mengatakan bahwa tadi memang ada 2 orang dari dalam bus ditangkap oleh orang berpakaian preman, entah dari kepolisian, entah dari tentara. Seminggu sudah Sohbi dan Sobirin ditahan. Istri Sohbi mulai bertanya-tanya, mengapa sudah seminggu suaminya belum juga pulang? Tidakkah lebih baik dikirim kurir kepada Haji Engkar untuk menanyakannya? Karena sangat khawatir akan keselamatan suaminya, istri Sohbi minta bantuan kepada Ali Murtado agar segera dikirim kurir kepada Haji Engkar. Akan tetapi belum lagi kurir itu dikirim, telah datang kurir dari Haji Engkar membawa surat yang ditujukan kepada Sohbi, meminta ketegasan kapan Sohbi akan datang ke Bogor. Dengan datangnya kurir dari Haji Engkar tersebut, istri Sohbi jadi bertambah cemas. Ia mendesak Ali Murtado dan Gesus agar segera melaporkan hal itu kepada Panglima Divisi 1, Agus Abdullah, dan kepada Imam Kartosuwiryo.
Juga istri Sohbi meminta agar kepada Haji Engkar dikirim surat khusus yang isinya memerintahkan supaya dilakukan penyelidikan dan pencarian di daerah Bogor dan Sukabumi. Surat-surat yang dimaksud segera dibuat dan segera dikirim dalam bentuk laporan dalam waktu yang singkat. Laporan yang dikirim kepada Panglima Divisi 1 Agus Abdullah telah mendapat balasan. Agus Abdullah dalam suratnya memerintahkan agar hilangnya Sohbi dan Sobirin itu diselidiki sampai tuntas. Dalam rangka melaksanakan perintah atasannya, Ali Murtado berangkat ke Bandung ditemani oleh beberapa anggota DI-TII asli. Beberapa hari kemudian ia kembali ke Jakarta dengan membawa berita bahwa ia telah memperoleh informasi yang sangat boleh dipercaya tentang tertangkapnya Sohbi dan Sobirin oleh Divisi Siliwangi di persimpangan jalan ke Cimande. Kini Sohbi dan Sobirin berada dalam tahanan Divisi Siliwangi. Laporan Ali Murtado itu didengarkan pula oleh beberapa orang anggota DI-TII asli. Tentu saja mereka sangat prihatin. Mereka bertanya-tanya kenapa Sohbi dan Sobirin sampai bisa tertangkap. Bukankah keberangkatannya dari Jakarta tidak ada yang mengetahui kecuali para anggota DI sendiri? Singkatnya saja, para anggota DI itu mulai curiga jangan-jangan tertangkapnya Sohbi dan Sobirin itu adalah akibat pengkhianatan musuh dalam selimut. Dari antara para anggota DI yang mendengarkan laporan Ali Murtado itu, terdapat seorang penghubung yang baru saja datang dari Subang. Penghubung itu datang ke Jakarta untuk melaporkan kepada Ali Murtado bahwa tugas yang diberikan kepadanya untuk membentuk pos penghubung di Subang telah selesai dikerjakan. Pos tersebut telah terbentuk dan tinggal mengesahkan saja. Gesus berpikir dan bertindak cepat. Ia segera memerintahkan kepada AM Firdaus supaya berangkat ke Subang bersama penghubung tadi untuk mengesahkan pos penghubung yang baru dibentuk itu. Setelah AM Firdaus berangkat, Gesus segera menyuruh seorang anggotanya pergi ke persimpangan jalan ke Cimande untuk melakukan pengecekan. Petugas itu segera berangkat dan kembali pada petang harinya dengan laporan yang membenarkan bahwa memang pada hari itu, yakni pada hari keberangkatan Sohbi dan Sobirin dari Jakarta, siang harinya di persimpangan jalan ke Cimande telah terjadi penangkapan terhadap 2 orang penumpang bus. Petugas itu melaporkan pula bahwa beberapa jam setelah terjadi penangkapan itu telah datang ke lokasi penangkapan itu seorang laki-laki yang bertubuh tegap dan agak gemuk, mengenakan kacamata hitam, menanyakan kepada tukang warung apakah benar ada yang ditangkap di situ. Setelah mendapat jawaban dari tukang warung bahwa memang benar tadi ada 2 orang yang ditangkap di situ, lelaki itu segera pergi lagi lalu menumpang oplet jurusan Bogor. Sekarang para anggota DI itu mulai bertanya-tanya siapakah gerangan laki-laki yang bertubuh tegap itu. Mungkin dia seorang anggota Intel Siliwangi, mungkin juga dialah yang menjadi musuh dalam selimut. Tapi siapakah gerangan orang yang menjadi musuh dalam selimut itu? Mereka tidak memperoleh jawaban. Di antara mereka hanya ada seorang yang bertubuh tegap dan agak gemuk, yakni AM Firdaus. Tapi mungkinkah AM Firdaus jadi pengkhianat? Bara api kecurigaan yang timbul di karangan para anggota DI itu oleh Gesus dikipasi secara cerdik sehingga nyalanya bertambah besar. Kecurigaan mereka kemudian diarahkan kepada Firdaus. Ada beberapa fakta yang mendukung kecurigaan itu. 1. Ketika Sohbi dan Sobirin berangkat dari Jakarta, Firdaus ternyata tidak berada di tempat. 2. Ada beberapa anggota DI yang telah beberapa kali memergoki Firdaus berhubungan dengan orang-orang PKI dan TNI. 3. Selama beberapa hari setelah Sohbi dan Sobirin tertangkap, nampak ada perubahan pada diri Firdaus, yakni ia sering termenung-menung dan kadang-kadang nampak gelisah. Kesimpulannya, Firdaus memang harus dicurigai. Gesus bertindak lebih jauh. Ia membuat surat dari KMKBDR kepada orang yang memakai nama FR. Isi surat itu menyatakan, terima kasih bahwa berkat bantuan FR, sekarang kedua barang antik yang diperlukan sudah diperoleh dan sudah dikirim ke Bandung dalam keadaan utuh. Untuk pembayaran harganya diharapkan agar FR segera pergi ke Bandung.
Dijelaskan lebih lanjut dalam surat itu bahwa pihak KMKBDR masih memerlukan barang antik lainnya yang lebih berharga. Surat itu diberi tanggal 1 hari setelah Sohbi dan Sobirin tertangkap dan ditandatangani oleh Kapten Johnny, anggota Intel Divisi Siliwangi. Dengan sangat tertib surat itu oleh Gesus dimasukkan ke dalam bantal di kamar AM Firdaus. Tentu saja Gesus masuk ke situ dengan mempergunakan kunci duplikat. Keesokan harinya dengan ditemani oleh Ali Murtado, Gesus pergi ke markas KBW 1, yakni markas Firdaus. Hadir di situ istri Sohbi, Njon, Kulsum, dan seorang anggota DI lainnya. Kepada Njon, Gesus menanyakan apakah kamar Firdaus dikunci atau tidak. Tentu saja dikunci, Pak, jawab Njon. Jangankan pergi jauh seperti sekarang, pergi ke kamar mandi pun Pak Firdaus selalu mengunci dulu pintu kamarnya. Apakah kamu tidak mempunyai kunci serepnya? Tanya Gesus lagi. Tidak, Pak. Kalau begitu, carilah kunci yang kira-kira bisa digunakan. Aku perlu masuk ke kamar itu. Pakai obeng saja, Pak, Njon mengusulkan. Nanti kita perbaiki lagi agar yang punya kamar tidak curiga. Akhirnya pintu kamar dibuka dengan mempergunakan obeng. Kamar lalu segera diperiksa dan tentu saja akhirnya mereka menemukan sepucuk surat di dalam bantal. Njon yang menemukannya. Surat segera dibaca. Mendengar bunyi surat itu, istri Sohbi tidak dapat lagi menahan emosinya. Ia menangis sedih. Njon menjadi kalap dan berkata lantang, sekarang jelas bahwa si Firdaus ini seorang pengkhianat. Akan kubunuh dia. Tenang, Njon, tenang. Tenang, Ali Murtado menyabarkan. Jangan kau berkata keras-keras seperti itu. Ingat, ini bukan di hutan. Kalau kau bertindak sembarangan, akibatnya bisa merugikan kita semua, yang berarti juga merugikan NII. Baiklah, masalah ini kita rundingkan dulu. Kita cari pemecahan yang sebaik-baiknya. Aku pikir hal ini harus segera kita laporkan kepada atasan kita. Biarlah atasan kita nanti yang memutuskan. Njon sadar dan dapat menguasai lagi emosinya. Istri Sohbi juga dapat menerima kata-kata Ali Murtado. Maka segera dikirim laporan resmi kepada Panglima Divisi 1 SR atau DI atau TII Agus Abdullah dengan tembusan kepada semua panglima wilayah, para komandan resimen, para komandan batalion, dan sebagai laporan khusus kepada Panglima tertinggi TII dengan dilampiri salinan surat Kapten Johnny kepada FR. Kepada Aming dan Njon ditugaskan untuk membawa surat-surat tersebut. Istri Sohbi akan ikut dengan mereka karena ia bermaksud kembali kepada keluarganya di Cirebon. Gesus membekali mereka dengan uang untuk ongkos dan dengan oleh-oleh untuk keluarganya, berikut oleh-oleh khusus untuk Panglima Agus Abdullah. Sebelum mereka berangkat, Gesus berpesan kepada mereka agar di bus nanti mereka jangan duduk dalam satu deret karena membawa surat-surat penting. Seminggu kemudian Njon datang lagi dari pedalaman membawa surat dari Agus Abdullah untuk Ali Murtado, untuk Gesus dan untuk AM Firdaus. Surat untuk Firdaus itu isinya berupa perintah agar Firdaus segera menghadap Panglima Agus Abdullah karena ada instruksi khusus yang harus disampaikan secara langsung. Firdaus berangkat ditemani oleh Njon dan Aming. Setelah Firdaus berangkat, Gesus memerintahkan agar pos-pos penting segera dipindahkan untuk menghindarkan kemungkinan adanya tindakan balasan dari Firdaus kalau ia berhasil kabur dari hutan. Sebab seandainya ia berhasil kabur dari hutan, dapat dipastikan ia akan melaporkan semua hal yang diketahuinya mengenai DI-TII yang berada di Jakarta kepada pihak TNI. Para anggota DI-TII dapat memahami tindakan pencegahan yang dimaksudkan oleh Gesus. Maka hari itu juga mereka memindahkan pos-posnya. Gesus sendiri pindah ke Bandung bersama keluarganya. Gesus sudah agak lama mendirikan pos di Bandung. Pos itu dikepalai oleh seorang anggota DI yang telah insaf bernama Odong. Pada suatu hari Odong mendapat kunjungan dari dua orang utusan DI-TII pimpinan Ahmad Sungkawa yang berkedudukan di daerah Mande dan Gunung Mananggal Cianjur. Kedua utusan itu datang dengan maksud meminta bantuan untuk membeli senjata dan peluru yang sangat dibutuhkan oleh Ahmad Sungkawa.
Odong menyarankan agar kedua utusan itu merundingkan hal tersebut dengan Komandan KDKB DR yang waktu itu kebetulan sedang berada di daerah Bandung. Tapi tentu saja harus dihubungi dulu apakah beliau mempunyai waktu untuk menerima kunjungan mereka atau tidak. Kedua utusan itu dengan sangat meminta kesediaan Odong untuk merundingkan hal pembelian senjata dan peluru itu dengan Gesus. Mereka mengatakan bahwa yang sekarang sangat dibutuhkan adalah peluru, sebab persediaan peluru mereka sudah sangat tipis. Odong segera menghadap Gesus. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.